mengajukan keberatan. Majelis Hakim mencatat apa keberatannya karena tergugah 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat satu itu pendidikan akhir ya pendidikan akhir. Ini buktinya. Ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Ini parah sih KPU. Setelah kemarin blunder buat undang-undang yang membuat banyak orang bertanya-tanya ya tentang merahasiakan berkas capres dan cawapres, sekarang malah merubah data Gibran. Ini gimana ya transparansinya coba? Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menjadi sorotan publik. Di tengah proses hukum yang menggugat keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka, muncul dugaan serius nih bahwa data pendidikan dari Gibran ini di situs info pemilu atau di web KPU ya telah berubah. Perubahan ini tidak hanya memicu spekulasi publik tetapi juga membuka ruang pertanyaan besar nih. Apakah ini kesalahan teknis biasa atau ada unsur intervensi manipulatif? Nih, 2 lembaga yang sama saja. Yang satu jelas banget. Namanya Sekretariat Negara, ya kan? Iya. Sampai hari ini, sampai kita ngobrol ini, masih seperti ini tampilannya. Lah, ini kan lucu. Yang satu MDAS dulu, yang satu adalah UTS dulu. Ini UTS dulu, yang ini MDAS dulu. Jadi artinya ini data resmi negara loh, Mas. Orang ini nggak pernah kemudian menempuh pendidikan seperti yang ditulis di antara tadi, karena ini kan mempengaruhi keputusan masyarakat kan, seolah-olah ini S2 kan. Ini jelas betul SMA-nya harus dibahas. Karena kalau ternyata SMA-nya tidak lulus atau SMA-nya kemudian dipertanyakan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf L, bahwa itu tidak sesuai dengan syarat itu, atau bahkan tidak sesuai dengan keputusan menteri, yang menyatakan kalau penyetaraan itu hanya bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah, berarti ya dia sah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Dalam proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024, Gibran ini tercatat sebagai lulusan S1 dari MDIS Singapura. Namun pada situs info pemilu KPU, riwayat pendidikan Gibran ini sempat hanya mencantumkan pendidikan terakhir tanpa menyebutkan jenjang ataupun institusi. Nah, setelah gugatan perdata terkait ijazah Gibran ini dilayangkan, senilai 125 triliun rupiah ya, data tersebut berubah menjadi S1 di situs KPU. Gercep banget bukan? Pihak penggugat menilai perubahan ini sebagai pengubahan barang bukti elektronik yang berpotensi melanggar hukum. Nah, logikanya ya, kalau merasa benar kenapa harus dirubah gitu loh. Nah, setelah ini viral ya, KPU membantah katanya nggak ada perubahan data tapi hanya pada sisi tampilan dari website. Bukan isi data pokok katanya. Masa iya sih? Padahal ya bukan satu orang saja yang bilang gini. Takut banget ketahuan ya. Nah, pertanyaannya nih, yang pertama, jika memang hanya tampilan yang berubah, mengapa perubahan itu terjadi setelah gugatan masuk ke pengadilan? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang melakukan perubahan tersebut? Dan yang ketiga, apakah ada log system atau audit trail yang bisa membuktikan bahwa tidak ada intervensi manual? KPU menyatakan bahwa data calon ini dimasukkan oleh tim paslon saat proses pendaftaran. Ini membuka pertanyaan ya. Kenapa kepada pihak Gibran tentunya ya, apakah benar sejak awal ini data ini yang dimasukkan adalah S1 MDIS? Jika iya, mengapa tampilannya sebelumnya tidak mencantumkan itu? Apakah ada dokumentasi resmi, ijazah ataupun transkrip yang telah diverifikasi oleh KPU? Sikap diam ataupun membiarkan polemik ini mengambang hanya akan memperkuat kecurigaan bahwa ada upaya sistemis menutupi ataupun merekayasa bukti. Di tengah sorotan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran lewat celah usia dalam pencalonan, dugaan perubahan data pendidikan ini menambah daftar panjang kontroversi seputar ya legitimasi politiknya. Nah, pertanyaannya nih sederhana ya, namun tajam. Berapa banyak penyesuaian teknis yang harus terjadi agar seorang calon tetap terlibat sah di mata publik? Jika data pendidikan bisa berubah begitu saja, apa jaminannya bahwa data lain
kemudian harta kekayaan, riwayat organisasi, hingga rekam jejak hukum tidak akan mengalami penyesuaian serupa di kemudian hari tentunya. KPU sebagai wasit demokrasi seharusnya tidak berada dalam posisi yang menimbulkan kecurigaan ya. Sayangnya, cara KPU merespon dugaan ini dengan membantah sambil masih menyelidiki terkesan ambigu dan tidak menjawab substansi tudingan. Ini bukan hanya soal respon hukum terhadap satu kasus gugatan, tetapi juga menguji kesiapan KPU dalam menghadapi era digital, di mana pemilu dan juga keabsahan dokumen tergantung pada sistem informasi elektronik. Jika KPU saja tidak mampu menjelaskan perubahan ini secara tuntas, maka kepercayaan publik pada seluruh hasil pemilu 2024 pun akan berdampak ya. Selama proses pemilu 2024 hingga saat ini, KPU dinilai beberapa kali membiarkan bahkan memfasilitasi tindakan-tindakan yang secara politik dan etika ini ya problematis. Selama itu menguntungkan Gibran dan kelompoknya, beberapa indikasi keberpihakan tersebut antara lain: 1. Meloloskan pendaftaran Gibran ya meski ada polemik putusan MK, KPU ini menerima pencalonan Gibran setelah putusan kontroversi Mahkamah Konstitusi yang diwarnai konflik kepentingan oleh Anwar Usman tentunya yang merupakan paman Gibran ya. KPU ini menunda atau meminta klarifikasi hukum lebih lanjut. Nah, sikap ini dinilai publik sebagai bentuk kompromi terhadap tekanan politik dan lingkar kekuasaan. Dan yang kedua, minimnya verifikasi atas dokumen Gibran hingga saat ini pun ya, tidak ada bukti bahwa KPU ini secara aktif melakukan verifikasi keabsahan ijazah S1 Gibran dan juga meminta klarifikasi nih atas status institusi MDIS dan program yang diikuti. Padahal dalam kasus calon lain, KPU ini justru ya sangat teliti terhadap dokumen administratif. Kemudian yang ketiga, penampilan data yang inkonsisten di situs KPU. Perbedaan tampilan data pendidikan Gibran dengan calon lain seperti Mahfud MD ataupun Muhaimin Iskandar menunjukkan adanya perlakuan istimewa. Publik pun bertanya ya, mengapa hanya data Gibran yang kurang lengkap atau berubah belakangan ini? Tidak transparan saat dikritik. Ketika publik pun mempertanyakan perubahan data ini, KPU justru menutup diri, memilih jawaban normatif dan enggan menunjukkan data mentah ataupun log system. Sikap ini mencerminkan lembaga yang tidak netral dan cenderung melindungi satu pihak. Geng Solo, jika semua ini hanya kebetulan ya, maka kebetulan itu terlalu sering dan terlalu berpihak tentunya. Ketika kesalahan, kelalaian, dan bahkan ketertutupan selalu terjadi dalam konteks yang menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini Gibran dan geng Solo, maka publik ini berhak mencurigai ya bahwa bukan kelemahan sistem tetapi kesengajaan politik. Yang paling menakutkan dari semua ini bukan hanya dugaan perubahan data dan manipulasi sistem, melainkan yang paling berbahaya adalah pembiaran publik dan normalisasi penyimpangan oleh masyarakat sendiri. Kita menyaksikan lembaga yang dulu kita percaya KPU, MK, bahkan DPR tak lagi berdiri tegak melawan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, ketika perubahan data pendidikan dianggap biasa, ketika konflik kepentingan dianggap azim, dan ketika nepotisme ini dilegalkan dengan bahasa putusan hukum, maka rasa malu kolektif sebagai bangsa pun ikut hilang. Jika perubahan data Gibran saja dianggap sepele hari ini, maka apa yang akan mereka ubah besok? Jika KPU saja bisa diam-diam mengubah tampilan demi satu orang, maka apa jaminannya mereka ini tidak akan mengubah hasil suara? Jika demokrasi bisa dibelokkan untuk satu keluarga, maka kita semua tinggal menunggu giliran ditelan sistem.